Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai activity based costing, di mana activity based costing ini adalah metode penentuan biaya untuk mengidentifikasi aktivitas dalam suatu organisasi dan menetapkan biaya tidak langsung dan overhead untuk produk serta jasa yang terkait. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing, di mana di sini ada yang menjadi biaya sumber, ya nantinya akan ada pembebanan biaya. Pembebanan biaya ini bisa ditelusuri berdasarkan dua metode. Yang pertama ada penelusuran langsung dan penelusuran yang penggerak, ya. Lalu di sini ada aktivitas dan pembebanan biaya, lalu yang berakhir pada hasil suatu produk, ya, atau jasa. Di sini ada tahap-tahap perancangan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama adalah identifikasi aktivitas dan atributnya, lalu pembebanan biaya pada aktivitas. Yang ketiga, pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain. Dan yang keempat adalah pembebanan biaya pada produk. Kita masuk yang pertama, identifikasi aktivitas dan atributnya. Pengidentifikasian aktivitas biasanya ini dilakukan dengan mewawancarai para manajer atau para wakil dan area kerja fungsional, ya. Jadi untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas-aktivitas apa aja yang terkait dengan pembuatan suatu produk, di situ kita bisa mewawancarai para manajer yang bersangkutan. Lalu data yang dihasilkan dari wawancara digunakan untuk menyiapkan yang namanya kamus aktivitas. Nah, kamus aktivitas itu sendiri adalah berisikan daftar aktivitas-aktivitas dalam sebuah organisasi, ya, bersama dengan atribut aktivitas yang penting. Nah, atribut aktivitas di sini adalah informasi keuangan atau non-keuangan yang mendeskripsikan aktivitas individual yang nantinya berkaitan dengan produk atau menghasilkan produk atau jasa. Lalu atribut yang digunakan bergantung pada tujuannya. Contoh dari atribut aktivitas yang berhubungan dengan tujuan perhitungan biaya, diantaranya adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas tersebut itu nanti apa aja. Terus berapa lama sih waktu yang dihabiskan oleh pekerja untuk aktivitas tersebut. Lalu ada objek biaya yang menggunakan output aktivitas, ada penggerak aktivitas dan nama aktivitasnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis aktivitas. Yang pertama ada aktivitas primer dan aktivitas sekunder. Kalau aktivitas primer adalah yang digunakan oleh produk atau pelanggan, ya. Terus yang kedua, aktivitas sekunder yaitu aktivitas yang digunakan oleh aktivitas primer, ya, atau aktivitas sekunder lainnya. Sebagai contoh di sini misalkan aktivitas pengawasan divisi kartu kredit pada sebuah bank digunakan oleh aktivitas primer, yaitu misalkan aktivitas memproses transaksi, lalu menyiapkan laporan, dan menjawab telepon. Nah, berikut adalah contoh kamus aktivitas divisi kartu kredit, ya. Di sini ada contohnya misalkan Springbank. Nama aktivitasnya di sini misalnya yang pertama mengawasi karyawan. Nah, deskripsi aktivitasnya misalkan ini ada menjadwalkan kerja karyawan, lalu mengkoordinasi dan mengevaluasi kinerja dari karyawan tersebut. Jenis aktivitasnya adalah sekunder, ya, di mana tadi kalau sekunder berarti dia digunakan pada aktivitas pertama yang digunakan oleh produknya secara langsung. Lalu objek biayanya adalah aktivitas dalam departemen, lalu penggerak aktivitasnya jumlah waktu tenaga kerja untuk setiap aktivitas. Terus yang kedua, nama aktivitasnya ini memproses transaksi, deskripsi aktivitasnya
Misalnya memisahkan, mencatat, dan memverifikasi transaksi ya. Jenis aktivitasnya primer, objek biayanya adalah kartu kredit, penggerak aktivitasnya adalah jumlah transaksi yang terjadi. Yang ketiga ada menyiapkan laporan, deskripsi aktivitasnya misalkan di sini ada meninjau ya, meninjau laporan, meninjau kembali laporan yang telah ada, terus mencetak laporan, mengepak dan mengirim. Jenis aktivitasnya di sini primer, objek biayanya kartu kredit dan penggerak aktivitasnya adalah jumlah laporan. Lalu menjawab telepon, deskripsi aktivitasnya adalah menjawab, lalu melihat data, meninjau basis data, dan menelpon kembali. Jenis aktivitasnya adalah primer, objek biayanya adalah kartu kredit, jumlah panggilannya telepon. Terus yang selanjutnya adalah menyediakan ATM, menggunakan rekening dan menarik uang tunai. Jenis aktivitasnya ini primer ya, karena berkaitan langsung pada produknya. Lalu objek biayanya kartu kredit, rekening giro, dan tabungan. Penggerak aktivitasnya adalah jumlah transaksi ATM. Selanjutnya ada pembebanan biaya pada aktivitas, di mana setelah aktivitas diidentifikasi ya dan dideskripsikan seperti yang tadi di kamus aktivitas, maka tahap selanjutnya adalah menentukan berapa banyak sih biaya untuk melakukan setiap aktivitas. Untuk itu nantinya perlu identifikasi sumber daya yang digunakan setiap aktivitas. Lalu biaya sumber daya pada aktivitas dibebankan dengan menggunakan penelusuran langsung dan penggerak. Nah, di sini penggerak sumber daya atau disebut juga dengan resource driver adalah faktor yang mengukur pemakaian sumber daya oleh aktivitas yang bersangkutan. Lalu di sini ada contoh ya pembebanan biaya pada aktivitas, contohnya penggunaan tenaga kerja pada divisi kartu kredit. Misalkan di sini ada 4 aktivitas. Yang pertama ada mengawasi karyawan, memproses transaksi, menyiapkan laporan, dan menjawab pertanyaan. Nah, untuk pengawas di sini persentase waktu setiap aktivitasnya adalah 100% untuk pengawas ya. Karena dia memang aktivitas utamanya adalah mengawasi karyawan. Lalu untuk staf administrasi, aktivitas mengawasi karyawannya itu 0%, memproses transaksinya 40%, menyiapkan laporannya 30%, dan menjawab pertanyaan 30%. Lalu ke informasi selanjutnya adalah gaji supervisor $50.000, gaji staf administrasi $30.000 per orang. Nah, di sini ada 5 orang staf. Pembebanan biaya tenaga kerja pada setiap aktivitas adalah sebagai berikut. Di sini ada aktivitasnya, tadi ada mengawasi karyawan, memproses transaksi, menyiapkan laporan, dan menjawab pertanyaan. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk yang mengawasi karyawan ini penelusurannya adalah secara langsung ya. Jumlahnya adalah $50.000 sesuai dengan gaji supervisor. Lalu untuk perhitungan memproses transaksi, tadi persentase waktu setiap aktivitas untuk memproses transaksi adalah 40%. Jadi 40% dikali 150.000. Nah, 150.000 ini didapat dari ini. Gaji per orang staf administrasinya adalah 30.000 per dolar, sedangkan jumlah stafnya 5. Jadi 30.000 dikali 5 sama dengan 150.000. Jadi totalnya 40% dikali 150.000 adalah 60%. Begitu juga dengan menyiapkan laporan. Tadi persentase waktu setiap aktivitasnya untuk menyiapkan laporan adalah 30% dikali 150.000, yaitu gaji staf administrasi sebanyak 5 orang, totalnya 45.000. Lalu menjawab pertanyaan 30% dikali 150.000 sama dengan 45.000. Itu adalah perhitungan pembebanan biaya pada setiap aktivitas. Selanjutnya pembebanan biaya pada aktivitas. Nah, selain tenaga kerja, nah aktivitas juga menggunakan bahan baku ya, ada modal dan energi. Jadi selain aktivitas tadi yang mendukung ada memproses transaksi, menyiapkan laporan, menjawab pertanyaan. Nah, masing-masing aktivitas tadi kan juga butuh
apa ya, butuh pendukung ya, di antaranya bahan baku, modal dan energi. Contohnya misal di sini aktivitas pada divisi kartu kredit menggunakan juga komputer ya, untuk apa? Untuk tadi membuat laporan, untuk memproses transaksinya. Terus butuh meja, butuh telepon dan kertas ya sebagai bahan baku. Jadi pada aktivitas pengawasan selain biaya tenaga kerja dapat ditambah dengan biaya komputer dan biaya lainnya. Nah, nanti di sini ada contoh biaya aktivitas pada divisi kartu kredit dengan asumsi semua sumber daya telah dibebankan. Nah, di sini biaya aktivitas tahap pertama divisi kartu kredit ya, dengan asumsi tadi biaya bahan baku, terus modal dan energi ya, di mana masing-masing misalkan tadi ada komputer, telepon ya, ini sudah ditambahkan ke dalamnya. Di sini ada mengawasi karyawan, biaya aktivitasnya misalkan $75.000, memproses transaksi $100.000, menyiapkan laporan 79.500, menjawab telepon 69.900, menyediakan ATM $250.000. Selanjutnya pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain. Nah, tahap selanjutnya adalah jika terdapat aktivitas sekunder, maka biaya aktivitas sekundernya akan dibebankan pada aktivitas yang menggunakan outputnya. Contoh misalkan untuk mengawasi karyawan tadi adalah aktivitas sekunder ya, maka biaya aktivitas pengawasan akan dibebankan pada aktivitas primer yang menggunakan outputnya dengan penggerak aktivitas adalah misal persentase waktu kerja untuk setiap aktivitas. Contoh di sini biaya aktivitas tahap lanjutan divisi kartu kredit. Aktivitasnya misalkan memproses transaksi, pembebanan aktivitas sekundernya 100.000 ditambah dengan 40% dikali 75.000. Nah, totalnya adalah 130.000. Untuk menyiapkan laporan 79.500 ditambah dengan 30% dikali 75.000. Totalnya 102.000, menjawab telepon 69.900 ditambah 30% dikali $75.000 sama dengan 92.400 ya. Untuk menyediakan jadi menyediakan ATM ini tidak ada ya pembebanan aktivitas sekundernya. Jadi totalnya adalah menyediakan ATM ini jumlah biaya aktivitasnya adalah 250. Nah, perhitungan ini didapat dari yang 100 ribunya. Nah, 100 ribunya adalah berasal dari sini ya. Biaya aktivitas yang sudah ditambahkan dengan biaya-biaya yang mendukung aktivitas utama tadi ya. Tadi ada biaya komputer, biaya meja, telepon, dan lainnya. Nah, ini ada untuk transaksi 100.000, menyiapkan laporan 79.500, menjawab pertanyaan 69.900. Nah, karena perhitungan ini adalah untuk yang pengawasan ya, maka dasar yang jadi perhitungan adalah yang pengawasan atau sebesar 75.000. Kita lihat ya di sini. Nah, ini mengawasi karyawan, biaya aktivitasnya dasarnya adalah 75.000. Persentasenya diambil dari yang persentase waktu setiap aktivitas. Oke. Selanjutnya di sini pembebanan biaya pada produk. Nah, setelah biaya dari aktivitas primer ditentukan, terus biaya dibebankan kepada produk dalam suatu proporsi sesuai dengan aktivitas penggunaannya yang diukur oleh penggerak aktivitas. Maka tahap pembebanan biaya aktivitas pada produk nantinya tentukan tarif aktivitasnya, biaya aktivitas dibagi dengan penggerak aktivitas. Lalu untuk membebankan biaya aktivitas, tarif aktivitas dikali dengan penggunaan aktual aktivitasnya.
Ya, contoh di sini data aktual divisi kartu kredit ya. Ini informasinya, jumlah kartu kreditnya untuk kartu klasik 5.000, kartu emasnya 3.000, kartu platinumnya 2.000, jadi jumlah keseluruhannya adalah 10.000. Nah, ini penggerak aktivitas, ada transaksi yang diproses, kartu klasik 600.000, kartu emas 300, kartu platinum 100.000, jadi total semuanya adalah 1 juta. Nah, ini adalah informasi-informasi yang terkait dengan data aktual divisi kartu kredit. Maka dari data itu dapat dihitung nih tarif aktivitasnya masing-masing. Misal aktivitas memproses transaksi, perhitungannya adalah 130.000 dibagi dengan 1 juta ya. 130.000 dibagi dengan 1 juta. Nah, yang 130.000-nya adalah didapat dari sini ya. Nah, 130.000 untuk menyiapkan laporan 102, lalu menjawab telepon 92.400 ya. Terus ini kan 130 dibagi 1 juta, 1 jutanya didapat dari sini. Total keseluruhan transaksi yang diproses baik dari kartu klasik, emas, dan platinum adalah 1 juta. Oke, untuk jumlah laporannya di sini 120 ya totalnya. Sorry. Nah, jadi di sini 120 102 dibagi 120 sama dengan 0,85 per laporan. Untuk menjawab pertanyaan 92.400 dibagi 30.000 sama dengan 3,08 per panggilan masuk. Dan untuk ATM 250.000 dibagi 200.000 sama dengan 1,25 per transaksi ATM. Lalu pembebanan biaya pada produk tahap akhir ya untuk kartu klasik, kartu emas dan platinum. Nah, di sini memproses transaksi ya. Tadi tarifnya untuk memproses transaksi kartu klasik adalah 0,13. 0,13 kita lihat. Nah, ini ya kartu untuk memproses transaksi 0,13 ya. Lalu di sini dikali dengan 600.000. Kita lihat di sini. Nah, 600.000 ada di sini ya. Terus untuk emasnya 300, platinumnya 100.000. Kita lihat perhitungan tahap akhirnya. Nah, ini. Kartu klasiknya 0,13 kali 600.000, kartu emasnya 0,13 kali 300.000, dan platinum 0,13 dikali 100.000. Hasilnya ada yang di atas ininya. Terus menyiapkan laporan, tarif untuk menghitung atau menghitung menyiapkan laporan adalah 0,85. Untuk kartu klasik di sini totalnya kita lihat ya. Nah, ini jumlah laporannya 60.000, 36 dan 24. 60.000, 36.000 dan 24.000 ya. Jadi contoh untuk kartu klasik perhitungannya 0,85 dikali 60.000 sama dengan 51.000, kartu emas 0,85 dikali 36 sama dengan 30.600 dan selanjutnya. Menjawab pertanyaan tarifnya tadi 3,08. Nah, ini ya. 3,08 terus dikali dengan 10.000 ya untuk kartu klasik, emasnya 12, kartu platinum 8.000. Nah, ya 10.000, 12 dan 8.000. ATM tarifnya 1,25 dikali 15.000 sama dengan 18.750. Ya, perhitungannya sama dengan kartu emas dan platinum. Nah, ini jumlah biaya untuk kartu klasik adalah 178.550 didapat dari 78.000 ditambah 51 ditambah 30.800 dan 18.750. Ini total unitnya ada 5.000. Kita lihat ya. Nah, ini dia total unitnya 5.000. Untuk kartu klasik, jadi biaya per unitnya adalah 178.550 dibagi dengan 5.000 sama dengan 35
$35,71. Begitupun dengan kartu emas, tadi jumlah biayanya adalah 110.310 dibagi dengan jumlah unitnya. Jadi biaya per unitnya adalah 36.077. Baik, selanjutnya ada pengklasifikasian aktivitas. Untuk tujuan perhitungan biaya produk, aktivitas dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori umum. Yang pertama ada aktivitas tingkat unit, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap kali sebuah unit diproduksi. Contohnya adalah aktivitas perakitan ya. Terus ada aktivitas tingkat batch ya, berarti dia dilakukannya setiap batch produk diproduksi. Misalkan aktivitas penyetelan. Lalu aktivitas tingkat produk berarti dilakukan untuk mendukung produk yang diproduksi. Contohnya di sini ada aktivitas pemasaran. Terus selanjutnya ada aktivitas tingkat fasilitas, yaitu aktivitas yang menopang proses umum produksi suatu pabrik. Contohnya aktivitas pengamanan. Oke, untuk materi activity based costing sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.